Dijual dong. Karena kan Oh, udah sempat dibawa Jakarta, cuman kayaknya dia nggak sanggup gitu melewati kerasnya Jakarta. Jadi ya udah, jangan ya. dipaksa, jangan dipaksa Wow, podcast. siap, siap. Terima kasih. Ini siapa anjir? Craig? Anjir, keren gak? Keren gak? For real. For Creepy sih. real. Creepy anjir. Gue Creepy. nggak tahu. Gue nggak tahu teknologi ini bro. Eh, udah berapa lama lo tahu Discord? Tahu lah ya. Bentar, ini udah masuk recording berarti udah jadi bahan apa gimana bro? Udah dong. Dari Cukup lu lama kuliah bro. berarti. Iya. Dari gue kuliah. Nah, terus apa lo udah pakai Discord kah? Nah, gue termasuk orang yang denial dengan keberadaan Discord karena gue Oke. ngerasa ya kayaknya WhatsApp lebih nyaman deh, Line lebih nyaman deh, gitu aja sih. Oh, kita beda berapa tahun sih? 2 ya? 2 tahun. Oh, berarti nggak terlalu jauh lah. Berarti Nggak lu terlalu jauh masih bro. merasakan Line dan sebagainya. Terus Betul. eh setelah kuliah lo pakai Discord lagi nggak? Enggak. Gue baru pakai Discord tuh baru setahun terakhir kayaknya. Ada apa dengan setahun terakhir? Gini, jadi gue sama anak-anak kampus tuh kayak eh bergerak bersamalah untuk Ikatan Keluarga Alumni buat Keren, jurusan keren, gue keren, keren, dan keren, 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 segala keren. koordinasinya. Iya, koordinasinya tuh lewat Discord itu. Jadi kayak mau nggak mau gue harus kayak download terus Oke, kayak register juga gitu deh. keren. Lo sebagai apa dan Tapi kok boleh tahu nggak? honestly gue nggak yang kayak make secara maksimal gitu loh. Lama gue juga enggak kok. Oh iya, Enggak, gue juga enggak. Gue juga pakai cuma buat rekaman doang. Ya itu intinya. Tapi iya. yang mau gue kasih impresi buat lo buat pertama adalah bener kata Mas Imam, suara lo bagus banget di rekaman menurut gue. Lo menyadari gitu nggak? Enggak, gue nggak menyadari. Justru gue kayak sering bertanya-tanya, Bohong, mungkin gue bohong, nggak concern ke arah hal itu juga ya. bohong Jadi kayak pasti, ya udah aja nggak sih, kayak ngobrol-ngobrol aja gitu. Gue nggak yang merhatiin juga. bohong kan? Hah? Bohong, bohong pasti, bohong. Susah emang. Kesel kan? Kesel pasti, Susah. pasti kesel. Sorry. Aduh. Itu perihal Discord dan suara Dani ya. Kesan-kesannya Oke. nanti teman-teman yang misalkan merasa suara Dani bisa dinilai lah bintang atau bintang 5 di komen. Nggak perlu Tapi anjir, ngapain sih ngeret-ret gitu anjir. sebelumnya apa kabar nih? Kabar baik banget bro. Thanks. Boleh diceritain nggak baik banget tuh gimana sih? Wah, kehidupan mulai berjalan sebagaimana mestinya. Keren. Kayak setelah melewati hiruk pikuk, Aha. downs, jadi kayak sekarang udah apa ya, masa-masa recovery, I guess kayak ya udah semua baik-baik Harus aja gitu loh, harus sesuai diceritain nggak ekspektasi. sih kayak normal days-nya Dani tuh kayak gimana sih? Normal days gue, pagi Ya, datang ke kantor ya kan seperti biasa tuh, betul. disambut dengan obrolan kopi-kopi bersama Oke. kawan-kawan ya kan, rekan Siap. sejawat, Rekan habis itu sejawat. mulai buka-buka email, buka-buka Oke. chat, bikin Boleh. appointment, Oke. berangkat keluar, Asik. bertukar cerita, sorenya, jemput kesayangan lah, habis Siap, itu siap, siap respect, respect. siap. Ya Jadi, udah terus ya eh, udah, gue mau bertanya, terus jadi tadi habis nonton apa jadinya? gue nggak habis nonton bro, gue nggak habis nonton. Oke. Siap. Si- Gue tahu hari ini adalah first day-nya, tapi gue nggak habis nonton bro, tenang. Oh siap, siap, siap. Soalnya tadi pagi gue ngeliat lo abis browsing-browsing, apa namanya? Lo nyari film apa tadi ya? Conjuring bro, hari ini rilis. Conjuring bro. Asli, Conjuring. Yang gue nggak pernah tertarik sama Conjuring. Wah, Nggak parah pernah sih, tertarik. Kok parah parah sih. sih? Selera nggak sih? Oh iya benar, balik lagi itu masalah Bener kan? selera. Cuma gue jujur banget ngikutin Conjuring Universe banget kayak, wah gila ini kacau nih film seru banget harus ditonton banget parah. Nanti kalau lo udah nonton Conjuring, kita akan hadir ke rekaman lagi. Tapi For real? for real bro, sekalipun gue nggak akan nonton. Tapi gue inget banget Nih, hari dimana gue tercetus, gue kayak pengen ngobrol sama lo dalam sebuah rekaman. oke, Itu itu terjadi pada suatu hari pada nih. oke, boleh tuh. Kenapa itu? Apa yang membuat lu kayak tertarik buat kayak ini orang kayaknya perlu diajak ngobrol deh gitu. Apa itu? Padahal tiap hari ngobrol ya. Padahal tiap hari ngobrol anjir. Padahal tiap hari ngobrol.
Cuma apa Eee, tuh yang akhirnya membawa gue harus ke rekaman lu tuh apa? nah, tapi ini semua juga terpantik lagi karena si Bro Syahril ya, Syahril Yara. Bro Syahril, nice. Betul. Tadi pagi dia tiba-tiba datang, terus kita lagi bikin kopi biasa morning Hmm, routine kita, terus tiba-tiba hmm, tiba-tiba si Boril ngomentarin lu cuy. Lu lagi ngerekam, ngomentarin. ya lu Iya, lagi ngerekam keseharian lu membuat kopi lah ya. Terus yoi. tiba-tiba si Boril lewat kayak, ih parah banget dikontenin gitu. Iya, Dikontenin. dia nggak paham Tapi soalnya, dia nggak paham. Oh iya, sorry, tenang, sorry. tenang. Sorry, sorry, Terus sorry. akhirnya gue nyaut kan kayak, wah lu nggak tahu sejarahnya gitu loh. Tapi di sini gue nggak tahu konteksnya adalah yang di pikiran kita sama nggak sih? Yang di pikiran kita sama, Bro. Masalah kita harus ngekontenin si kopi itu gak sih? Keseharian itu gak sih? Tadinya gue pikir tuh jadi gue lupa deh. Pokoknya hal yang membuat gue tertarik ngobrol sama Dani adalah jadi ketika terjadi sebuah kejadian yang sangat mengubah hidup banyak orang sih. Kayak feel banyak orang tuh banyak kerubah semenjak hari itu adalah hari meninggalnya Pak Roland. Dang, Which is gue nggak begitu kenal Pak Roland gitu loh. oke. Cuman begitu gue revisit hari-hari itu ya, kejadiannya semua sangat cepat, tidak ada yang menduga, sampai pokoknya beberapa hari setelah itu gue ke rumah duka, terus Oke, di situ gue ngelihat lo gitu. Gue ngelihat lo sama teman-teman departemen lo tentunya, yang oke. kayak standby, terus buat gue pribadi terlihat sangat kuat gitu dalam menghadapi ini semua. Gue kayak yang lihat kayak yang anjir, kalau dari hari terjadinya kejadian itu sampai hari kita ketemu di rumah duka, lu belum istirahat, which is sepertinya belum. Gue mikir kayak anjir kapan Dani dan yang lainnya berduka gitu. Nah, kembali lagi kepada sejarah yang tadi gue bilang ke Bro Syahril. Gue ingetnya tuh kayak lu pernah bilang ke gue beberapa waktu setelah kejadian itu berlalu, lu bilang kayak anjir semenjak hari ini gue pengen ngedokumentasiin semua hal sama orang-orang terdekat gue. Real, Bro. Itu bener banget. Itu bener banget. tapi tapi kalau boleh tahu, karena kita akan membahas perihal grieving ya, Sure. tentang perasaan berduka. Yep. Ada nggak kejadian dalam hidup lo, maksudnya dalam rentang 27 tahun ya? Apa belum? Yes, gue 26 masih, tapi tahun ini 27 gue. Dalam rentang 26 tahun mau 27 tahun ini, karena gue suka agak kebalik-balik ketika Mbak Meti bilang kayak happy birthday Dani, gitu, agak bingung. Karena kayak setiap bulan gitu, Iya, bedanya susah. hampir tiap hari justru kalau Bener, ketemu dia. bedanya susah. Terus lo bisa ngasih kayak time frame, ada kejadian besar yang merubah diri lo. Kalau lo tarik Oke, sepanjang 26 tahun itu. kayaknya gue bisa bilang ada 2 kejadian besar ya. Oke. Which is Eh, boleh lo share boleh nggak? gue nggak akan share detailsnya, cuma mungkin waktunya aja ya. Waktu Boleh. dari lulus SMA ke kuliah itu merubah diri gue. Lebih ke karakter ya, karakter gue itu berubah di sana. Terus Ah, dari kuliah ke kerja pun gue ngerasa gue berubah. menarik. Oke, Nah, terus hari di mana kita bertemu di rumah duka, lo lagi jadi orang yang mana dan gue lagi jadi orang yang mana? Aduh, gue bingung banget jawabnya jujur. Cuma ya itu gue. lo aware berarti itu Itu lo. ya itu gue aware itu gue. Mhm. Gue bingung Ah, tapi harus harus, apa namanya, nyocokin dengan gue yang mana, itu gue mhm. bingung, tapi itu gue. Oke. Kayaknya gue bisa bilang kalau itu gue waktu di luar kali ya, kayaknya itu gue. eh lo berdiri hadir buat menyambut semua orang ketika itu di hari itu, rasanya gimana dan? Di satu sisi sedih karena ternyata ketemunya kan di momen yang sedih juga gitu ya, tapi di satu sisi gue put respect dan kayak seneng aja ternyata banyak orang yang care juga sama mendiang gitu loh. Mhm, Itu sih. Dan gue juga jadi seneng kalau, ya mereka memberikan atensi gitu loh. mhm. Iya sih, lebih ke sana kayaknya waktu itu tuh. Fase di mana lo bertemu dengan banyak orang setelah kejadian itu berapa lama dan?
Itu cepet sih, mungkin semingguan juga udah selesai itu. I see. Berarti bisa dibilang kayak setelah seminggu baru lo punya waktu buat diri lo sendiri gitu? Enggak juga Enggak juga. enggak juga, Bro. Apa yang terjadi? Gue nggak tahu ya, gue pernah baca atau denger kalau, apa sih, berduka ya, fase berduka, grieving tuh kayak ada beberapa fase gitu nggak sih, Mas? Kayak ada kayak mungkin, kagetnya dulu, syoknya dulu, terus Oke. kayak, apa ya, seinget gue tuh kayak ada denial-nya juga, terus ada Yes, marahnya betul. juga, terus Betul. ya kayak gitu loh, terus mulai terima, terus kayak mulai, apa sih, mungkin di situ juga ada rasa-rasa bersalah, gitu-gitu loh. Dan, secara nggak langsung setelah gue pikirin baik-baik, kayaknya gue mengalami fase-fase itu dari satu sampai sekian gitu loh. Coba kita cari five stage Boleh of boleh, grief. boleh banget. Gue juga takut salah gue juga takut salah. Five stage of grief. Jadi menurut teorinya, five stage of grief itu, bentar ini ada 5 nggak sih? Iya bentar ada 5. Pertama dia itu ada denial, lalu Denial, yang kedua ada anger, lalu yang ketiga ada bargaining, depression sampai acceptance. Nah, oke ini kan as a teori ya. oke. Cuman cuman yang gue pengen tahu tuh, gue ngerasa kala itu lu kayak nggak punya waktu buat sendiri gitu, kayak buat berduka as lu aja gitu. Nah, lu sempet ngambil cuti nggak sih waktu itu? Kalau nggak salah? Enggak cuy, Enggak ya? enggak. Sempet sempet sakit nggak? Aduh gue lupa lagi kalau yang sakit ya. Kayaknya ada hari Lupa gue ya? nggak masuk setelahnya, cuma gue lupa. Tapi intinya itu gue nggak ngambil cuti. Ya mungkin itu ya, mungkin yang pas sakit itu ya. Mungkin, gue lupa. Gue inget pokoknya ketika kita ketemu di di meja kopi, terus kayak gue nanya sama lu gitu kayak yang, "Cuy lu kemana kemarin?" gitu, sick leave," gitu. Oh iya, berarti bener-bener gue sempat 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 nggak masuk gue. Nah, gue sangat penasaran dengan ada di mana lu mengelola, meregulasi perasaan lu gitu. Ada di tahap Wah, mana gue dah? gue struggle banget, Bro, masalah masalah yang bos gue, pergi tuh. Aha, Terus kayak gimana ya, setelah itu tuh emang no feeling kayaknya. Gue ngerasa kayak, "Ah, ini beneran gak sih?" Gitu loh. iya, Nggak percaya aja sih, lebih ke ya masih shock gitu kali, saking mendadaknya dan kayak nggak ada aba-aba banget kan. terus? Jadi, gue cuma mikirin kayak, ya ini dia harus dapat, apa bahasanya, pelayanan ya, pelayanan terbaik di Mhm, masa-masa terakhirnya gitu loh. Jadi kayak gue sama anak-anak saling, "Kayaknya besok kita harus ke sini ke sini ke sini untuk ini," gitu loh. Besok standby, siapa yang oke, kira-kira bakal datang dikonfirmasi, gitu-gitu aja mhm, sih. Kayak, ya kita koordinasi aja gitu loh, supaya teman-teman yang mau datang untuk berduka pun merasa terlayani juga gitu loh. Itu doang sih yang kita pikirin saat itu. Jadi kayak kita, yap, anak-anak yang lain juga mungkin punya, fase yang sama, nggak sempat untuk berduka saat itu dan baru mulai mengolah rasanya, mengolah, kondisi yang terjadi itu setelahnya gitu loh. Setelah beliau mendiang udah dikuburkan, mhm, besoknya masih bekerja seperti biasa, terus baru kerasa nih, apa ya yang nggak ada apa ya yang nggak ada. Terus, ya gitu seiring berjalannya waktu makin kerasa lah kalau beliau hilang. mhm, Sampai detik ini pun masih kadang suka mikir gitu loh, kalau beliau masih ada kira-kira beliau ngapain ya gitu, tuh. wow. Berarti, kan tadi kan lo bilang kalau lo bahkan kayak after kejadian lo juga masih masih kayak, ya udah lakuin yang terbaik yang bisa dilakuin gitu kan, and beyond everything gitu. Mhm, betul. Terus berarti kalau gue boleh tahu, Oke, berarti sekarang rasanya apa dah? rasanya Bro, Mhm, sejujurnya gue ngerasa sedikit hampa, karena gue mikir kayak, ternyata sampai detik ini pun gue ngerasa di kantor itu belum ada yang bisa gantiin beliau gitu. Dari mhm, segi karakternya, dari segi perlakuannya dia terhadap teman-teman yang lain gitu, terhadap gue dan tim. Pun ini pendapat pribadi ya, jadi harusnya pribadi lah. sah-sah aja ya, Aduh, menurut gue treatment untuk minimal seperti beliau tuh nggak ada gitu loh. Yang mungkin saat itu gue rasa, "Ah, menyebalkan ya," gitu. Ternyata sekarang tuh baru kerasa sesusah apa dia ngehandle itu untuk disalurkan ke timnya gitu loh. get it. Iya, dan gue belum paham posisi itu dulu gitu loh, baru paham ketika kayak beliau malah udah nggak ada gitu. Jadi kayak dikit telat, tapi mungkin memang harus seperti itu dulu supaya paham. Dan ternyata ini nggak sih, kayak dalam sebuah lingkungan gitu ya, semua orang tuh punya
punya perannya masing-masing kali. Iya, betul. Gue Kayak sepakat. kayak misalkan saat ini April lagi recovery habis Oh operasi. iya, bro. Kayak kenapa tuh? April kita belum sempat jenguk, cuy. Enggak, gue tadi ceritanya sendiri. Gue Oh, tadi oke. ceritanya sendiri. Oke, my bad, my bad. Terus biasanya setiap hari tuh gue kayak April, what's up gitu. Gak jelas. Cuman Tapi besok, tapi tetap diem ya, tetap diem ya. gimana mas gitu. Gimana mas katanya. Kayak gitu-gitu lah tuh. Terus begitu gue sekarang ada di kantor kayak yang April lagi nggak ada gitu. Terus pun orang-orang yang berlalu lalang lah dalam hidup kita gitu. Dan ya itu sih kayak kayak kadang lu sepakat gak sama istilah kita tuh kadang nggak menghargai apa yang kita miliki sebelum hal itu menghilang. Menarik sekali. Gue sepakat. Asli ya. Gue sepakat. Kayak kayak kita tuh apa ya? Tapi gue juga nggak mengerti sih gimana caranya buat live in the moment, live in the present, buat menghargai semuanya itu gitu. Kalau lu gimana, Dan? Bener. Apa yang saat ini lakukan buat be present? Sebenarnya itu perspektif ya, Bro. Mhm, Karena ketika kita ngerasa kayak kita udah mencoba untuk menghargai sesuatu saat ini, kayak apa yang kita punya saat ini, tapi ternyata itu tuh belum maksimal tuh bisa jadi juga gitu loh, ngerti nggak sih? Kayak betul. karena yang terjadi di kehidupan sehari-hari kan nggak selamanya yang happy-happy doang ya, kadang ada kecewanya, kadang ada keselnya, sedihnya juga, dan itu tuh membuat sikap kita juga nggak yang sepenuhnya, ya itu ke arah sana, menghargai momen gitu loh. Mhm, Kadang ya ada denial-nya juga, terus, kesal-kesalannya gitu loh. Jadi sekalipun kita ngerasa kayak, "Ya gue udah menghargai loh, dengan adanya lo," gitu loh. Gue sangat menghargai momen-momen kita bareng gitu. Tapi mungkin bisa jadi di satu sisi kayak, orang tersebut atau siapapun di luar kita, itu tuh ngerasa kayak, "Ya lo belum menghargai semaksimal mungkin sih," menurut gue gitu. Jadi sebenarnya itu masalah perspektif doang sih. Pun kalau lu nanya gimana caranya be present, menurut gue kayak, ya udah gue all in nih, misalkan gue lagi sama lu, ya udah sama lu gitu loh. Pun kalau mhm. emang gue harus terinterupsi dengan hal lain, gue pasti bakal kayak, "Sorry, bentar dulu, ini gue perlu bales ini," misalkan, atau perlu ngurusin ini dulu sebentar aja, habis itu gue pasti balik lagi gitu sih. Uh, Kayaknya gitu sih. Kalau begitu sebutkan 3 hal Mhm. yang lu happy banget belakangan ini, yang membuat lu happy banget banget. 3 hal ya? 3 dong, 3 cukup. Katanya gue denger dari mana ya, kalau bisa merumuskan sesuatu dalam 3 hal itu tuh udah jadi core-nya gitu. Oke. 3 hal. 3 hal, Gue bisa ketemu sama orang yang gue mau itu secara ya? rutin, itu pertama. Oke. Kedua, gue Tanpa bisa interupsi nih, berbagi. gua nggak interupsi. Oke. 2, Yang kedua, lu nggak boleh interupsi cuy, gue harus sampai beres dulu. Gue gue harus sampai beres dulu cuy. mhm, Gue harus sampai beres dulu. Oke, itu pertama ya, gue bisa ketemu sama orang yang gue mau secara rutin. Kedua, oke gue bisa berbagi baik rasa maupun materi, maupun waktu, maupun tenaga gue terhadap orang yang gue mau temui itu. oke, Secara maksimal, Bro. siap, Ketiga, out of nowhere, cuma gue meyakini apa yang gue tabur itulah bener ya, apa yang gue tabur itulah yang gue tuai. Jadi oke. dari 2 itu, gue menuai sesuatu yang kadang di luar ekspektasi gue dan itu membahagiakan gue gitu loh. Gue boleh komen sekarang? Boleh. Terlalu filosofis, Mas. Lah kok filosofi sih, cuy? Gua Cuy, gua pengen 3 hal itu berbentuk kejadian gitu, berbentuk event gitu. anjir. Gua dulu deh, boleh ya? Boleh, lu dulu. Momen Gilang, Mbak Erni, sama Mas Imam cerdas cermat acara 17-an kantor. Oke. Pas pertanyaan adalah, "Apa sungai terpanjang di Jawa Timur?" Lu ada di situ kan? Gue ada di samping lu, Ada cuy. di situ kan? Anjir, gila itu menurut gua luar banget sih, coy. Jeder banget, itu Bro, jeder tapi itu banget. tetap harus respect, men. Itu dia udah Tetap effort, harus Bro. respect. Tetap harus Betul. respect, Bro. Masih Sama respect, Bro. sama Itu kayak gue sikap, muter men. gasing kan? Sikap, men, itu tegas banget, men. Asli. Sama kayak gue muter gasing kan? Ah, bener. Sampai diulang-ulang, anjir. Anjir. Nah itu beberapa itu 2 hal yang ngebuat gue live in the moment banget kayak yang anjir lucu banget gitu. Kalau lu apa? 3 hal yang membuat lo happy? Oke. Kan gue bilang gue bisa ketemu sama orang yang gue mau ya. Boleh. Oke.
Belakangan ini gue tiap sore bisa pulang bareng sama kesayangan gue. Oke. It makes Shout me out nggak? happy. Shout It out nggak? makes me happy. Shout out, bro. Shout out to my babe, bro. Oke. It makes me happy, honestly. Oh, Simple thing, bro. jadi oh itu You're more than simple thing menurutku. oh, more than simple thing. Well, More than simple thing. oke, Terus oke, terus. oke. Masalah berbagi. Oke. Yang kedua kan masalah berbagi ya. Aha. Oke. Ya oke ke ini sih kayak sebenarnya ini menurut gue bare minimum cuma di satu sisi gue suka melakukan ini gitu loh. Boleh. Gue suka meluangkan kayak weekend gue tuh sama keluarga gue juga. Oke. Kayak mereka nggak ada rencana kemana-mana nih, tapi kayak gue pingin pergi yuk keluar yuk ngopi kayak apa kayak gitu doang loh, sekedar kayak gitu doang sama orang rumah. Karena gue ngerasa kayak gue udah terlalu banyak di kantor kayaknya di masalah kerjaan, sedangkan gue sama mereka belum gitu. Dan itu buat gue seneng karena pada akhirnya at the end of the day tuh kayak gue mendapatkan banyak doa gitulah. Itu gue seneng sih jujur. Menarik. Oke, yang ketiga. Iya. Ini gue belum komen nih, gue belum komen yang ketiga. Oke, lu belum komen. Yang ketiga. Tadi yang ketiga gue apa? Apa yang lo tabur adalah hal yang akan lo tuai. Nah, benar, Bro. Dari gue ngeluangin waktu, dari gue ngasih sesuatu berbentuk materi ataupun enggak gitu ya. Mhm. Gue mendapatkan hal itu kembali dari orang yang bahkan gue nggak duga misalkan, atau ya dari orang yang gue duga juga bisa misalkan. Dan itu tuh belakangan ini tuh lagi sering gitu loh, yang nggak gue ekspektasikan tiba-tiba ada aja menurut gue dan itu Contoh. Ini antri. masih, menurut gue yang ketiga masih filosofis nih. Sorry, sorry, Masih sorry, sorry, filosofis. sorry, sorry, Asli, gak sorry. bohong. Apa ternyata emang lo orangnya begini? Apa ya? Bukan filosofis ya? Diplomatis nggak sih? Enggak. Lo masih menjadi orang dengan 3 sifat yang gue bilang. Anjir. Anjir. Nggak usah di-spill, nggak usah di-spill, bro. Oh, gak usah Nggak usah ya? di-spill, nggak usah. If you know aja. Ayo gitu-gitu aja, nggak usah di-spill. Ya. Gue ya anggaplah kayak tiba-tiba nih soal materi dulu ya. Boleh. Gue tuh ada momen di mana kayak kayaknya nih gue nggak akan cukup deh kalau kayak gini terus sampai akhir bulan misalkan. Itu tuh udah Oke. kayak mepet-mepet. Out of nowhere tiba-tiba ada yang bayar utang dan itu kayak wah ini rezeki siapa lagi ya gitu ya. Ini gue harus bagi ke siapa lagi gitu loh. Ngerti gak sih maksud gue? Jadi kayak ketika gue lagi butuh-butuhnya, gue mencoba membatasi apa yang gue biasa lakukan, tapi ternyata ada aja tuh buat nambahin lagi gitu loh. Dari angka 1 sampai 10, menurut Oke. lo ada di nomor berapa sebagai orang yang bersyukur? 10 bro. 10 ya? 10 bro. Dengan Dari apa yang gue punya saat ini ya. Oke. Dari angka 1 sampai 10, ada, seberapa besar lu mendefinisikan lu sebagai sacrifice yourself? 7 kayaknya deh. Kunci 7. ya, kunci. Siap. Kunci. 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 Nggak perlu dielaborasi. Oke. 7. Terus, berarti kan itu kan adalah, bagaimana caranya kita be more present ya sama, hal-hal yang lagi ada di sekitar kita, lagi terjadi gitu, Oke. orang-orang yang mau berinteraksi sama kita, orang kita. Terus, buat saat ini definisi berduka buat lu tuh apa sih, Dan? Aduh, definisi berduka ya bro. Kayaknya nggak lebih dari penerimaan aja nggak sih? Oke. Apa sih acceptance ya? Ikhlas gitu. Mhm. Ya, kayaknya untuk simpelnya kayaknya gitu aja deh. Karena mau gimana pun ya serumit apapun berduka kayak sedih, ya gue harus nerima kesedihan gue juga. Mhm. Kehilangan, ya gue harus nerima kehilangan itu juga. Mhm. Kenyataannya kayak gitu, ya harus terima juga gitu loh. Jadi Mhm. kayaknya emang acceptance sama ikhlas sih bro. Menarik. Ikhlas sendiri pun kayaknya masalah penerimaan itu sendiri nggak sih? Itu sinonim nggak sih? Enggak. Sama ya, sinonim ya? Ya itulah ya. Iya iya. Kalau buat gue ya, gue ada satu cerita. Oke. Menurut gue tuh, berduka tuh proses yang nggak selesai sih menurut gue. Kayak apa ya, kayak misalkan kita pernah berduka, kita melewatinya gitu. Somehow tuh sisa-sisa residunya tuh masih ada gitu loh. Never Oke. live, cuman kayak sisanya masih ada. Terus Mhm. kita berduka lagi pada suatu kesempatan, masih ada lagi gitu sisanya. Oke. Menurut gue berduka tuh kayak gitu loh. Dan apa ya, kayak di satu sisi berduka itu mengingatkan gue juga buat kayak
lebih menghargai apa yang ada saat ini gitu. Oke. Gue punya cerita. Dulu ketika gue pertama kali dapat kerja, gue lulus itu di bulan Agustus, gue ingat banget. Oke. 2000 18. 2017 kayaknya dah. Kayaknya Oh, ya. 17. Terus gue tuh pekerjaan official pertama gue datang di bulan, which is ada gue keterima langsung di tiga perusahaan, coy. Anjay. Oke. Jadi selama 8 bulan gue nyari tuh nggak ada yang mau nerima. Tapi Oke. 8 bulan kemudian tiganya bareng nih, offering semua. Oke. Satu di Cilengsi. BTW nih, gue mau spill tapi ntar ini akan gue cut. Perusahaannya tuh Wah, sumpah anjir. Anjir dong banget sial. full circle banget ya. Parah, parah, parah. Main Full glowing circle banget anjir. banget. Pertama, yang kedua adalah di Oke. Palembang, Batubara. Ya sih. Yang ketiga tuh ada Dirgantara Indonesia. Nah, ADI. kala itu tuh gue ngasih pilihan tuh ke orang tua gue gitu, kayak nih ada 3 gitu, mau yang mana gitu. Terus orang tua gue dengan cepat ya, atau dengan insting, kamu di Bandung aja gitu katanya, karena Hmm. keluarga nyokap gue tuh banyak yang di Bandung dan biar bisa ketemu aja gitu. Oke. Terus setelah itu dalam hati gue kan gue kayak yang kalau mau tajir sih gitu. Ada gitu ya tuh, ada sense-nya. Cuman Iya. gue percaya sama apa kata orang tua. Oke. Jadi gue ikutin kata nyokap gue, kata bokap gue juga. Sampailah gue di Bandung, gue bekerja di industri yang memang sangat gue inginkan dari dulu. Cuman ternyata kenapa gue harus di Bandung itu terjawab di tahun terakhir gue di Bandung. Tahun-tahun terakhir di Bandung. Betul, gue di Menarik. Bandung itu 6 tahun. Oke. Nah, jadi ketika tahun 2018, gue tuh masih punya nenek dari ibu. Hmm. Udah sepuh gitu lah ya. Terus ternyata alasan kenapa gue ada di Bandung adalah karena gue bisa hadir ke pemakaman nenek gue Ah, tahun 2024. oke. Keluarga gue deket banget sama nenek gue, nenek dari ibu gue. Terus nenek gue dirawat di salah satu rumah uang gue di Bandung. Oke. Tapi meninggalnya maunya udah berpesan gitu, kayak mau dimakaminnya di Sukabumi. Oh. Gua izin kantor. Jadi itu kalau nggak salah subuh. Terus gua izinkan itu hari Jumat, gue ingat banget. Pagi gue izin dari kantor. Lalu semua orang pada ke Sukabumi, keluarga gue yang di Bandung pada ke Sukabumi. Gua Hmm. sendirian naik motor dari Bandung ke Sukabumi. Dang. Kayak sambil apa ya? Kayak sambil reminiscing aja gitu loh. Kayak, oh ternyata salah satu alasan besar kenapa gue mesti di Bandung tuh ini gitu. Terus akhirnya pokoknya gue sampai Sukabumi, kita hadir di pemakaman itu, terus gue ikut nguburin, dan rasanya tuh kayak full circle aja, kayak selama ini ada perasaan dalam diri gue kayak kenapa gue di Bandung ya gitu. Salah satu alasan terjawab karena itu gitu. Terus kalau ditanya ya, lupa nggak sih sama momen itu? Nggak pernah lupa, coy. Nggak Nggak pernah. pernah lupa. Nggak pernah lupa. Nah, Selalu ada gitu. Eee, bahkan mungkin kita berdua bisa menceritakan banyak hal tentang, orang yang telah berpulang tersebut gitu. Dan ya gitu sih, nggak pernah hilang aja gitu. Dan gue menanggapinya sebagai, apa ya, memang pada akhirnya kehidupan itu kayaknya lebih banyak sedihnya daripada senangnya deh. Setuju nggak? lebih banyak sedihnya daripada senengnya. Karena itu yang shaping kita buat menjadi dewasa juga gitu. Oh ya. Lebih bijak, lebih menghargai waktu, lebih everything lah gitu. Oke. Jadi definisi berduka menurut gua itu sih sesuatu yang sedih tapi nggak pernah hilang aja. Abadi berarti ya? Mungkin Oke. karena kayak sesuatu yang misalkan lu ngelihat, gua pribadi nih, gua kalau keinget nenek gua ngelihat lantai, tau nggak sih lu kalau orang zaman dulu tuh lantainya kayak khas gitu loh, ada warna krem nih. Jadi kayak ini Warna lantai ini nih gitu ya. warna ubin merah gitu nggak sih? Ada yang gitu kayak, oh ini lantai di rumah nenek gua ya gitu-gitu. Mhm. Kayak gitu sih. Reminiscing Itu sih. bro. Dang. Gila ya? Parah. Kacau. Kacau, kacau. Tapi gue Itu sih sepakat deh. memang. Gue sepakat soal pendapat lo yang berduka itu emang sebuah proses yang menyedihkan dan abadi itu ya. Iya Mhm. sih. Akan selalu diingat gitu loh. Dan bisa kayak kita reminiscing kapanpun
secara detail pun bisa gitu loh, sanggup. Tapi Betul. menurut gue, kita berduka pada orang yang tepat menurut gue kalau emang kayak gitu. Keren. Iya, soalnya ya pasti akan pilih-pilih nggak sih? Hmm. Iya, iya dong. Oke, 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 misal ya gue juga nggak mengharapkan ini terjadi ya, cuma misalkan kayak ada kenalan gue yang ternyata udah duluan menghadap misalkan, yang gue cuma sebatas kenal, oke gue berduka, gue menyampaikan simpati gue juga terhadap keluarganya juga yang ditinggalkan dan mungkin, at some point kayak gue juga pasti akan sedikit reminiscing kayak, "Gue ada momen apa ya sama dia ya?" Tapi ya udah gitu loh, karena Get it. mungkin kita nggak sedekat itu, Bro. Jadi menurut gue berduka dengan pendapat lo yang seperti itu gue sangat sepakat, tapi berduka terhadap orang yang tepat sih. Orang yang emang kita deket banget gitu loh, menurut gue Gue juga. gue juga ada suatu kebiasaan soal berduka gitu. Hmm, Dari dulu ya, jadi hmm, ada orang yang pernah bilang ke gue kayak yang, orang tuh ini quotes nih, quotes dari Instagram atau dari mana gitu. oke. Kata ada yang bilang kalau, "Banyak orang yang akan hadir untuk lo saat lo seneng, ketimbang mau nemenin lo saat lo sedih." It's true, bro. Itu selalu jadi pompa buat gua ketika menyikapi misalkan ada orang, menikah, sama ada orang meninggal gitu. Hmm, Eee, gua tuh dari dulu selalu mengusahakan untuk datang ke setiap kabar duka yang sampai ke gua, even though gua nggak kenal sama dia, nggak begitu kenal gitu. hey, Eee, even gue nggak tahu nih di sana gue ngapain, ngerti gak sih lu? Tapi itu kayak be present, ketika suasana duka itu ada, itu sih oke, yang apa ya, yang mungkin berarti ya buat gue gitu. Kayak oke, gitulah. oke, Jadi gue biasanya seperti itu, jadi kayak kalau ke nikahan gue bisa pilih-pilih, tapi kalau ke kabar duka gue biasanya datang sih. Even though gue nggak keren, kenal banget. keren, Bro, keren. Waktu itu contohnya kayak paling baru mungkin, Mbak Sari. Ya, Mbak Sari ya yang terakhir ya? Kala itu gue baru banget masuk tuh, gue Iya, baru betul, banget masuk, gue gak kenal siapapun, cuman ketika ada kabar duka lah kayak langsung otomatis itu betul, itu betul. cara Itu itu Mas, cara lu lu baru masuk emang itu. itu cara gue dealing gitu ya, buat mengingatkan juga kalau kalau hidup tuh tidak terprediksi itu gitu loh. Nah, Real, Bro. kita kita sudah menuju sepakat, BTW kita udah 50 menit, kalau lo mau menyadari waktu. Hey, nggak kerasa cuy. Oke. Kita udah menyikapi berduka ya, maksudnya lo Hmm, dengan cara lo gitu, hmm, gua juga dengan cara gua. Terus, mmm, kalau kalau buat lo, tentang kehidupan, menurut lo hidup hidup itu sekali aja cukup nggak sih? gue inget kayaknya lu pernah nanya soal ini, cuma dalam bentuk yang lain kayak, eee, Dulu kalau dulu lu dikasih dulu apa pemantiknya ya? Kenapa gue nanya ini ya? gue nggak tahu deh, pokoknya seingat gue lu pernah nanya hal ini cuma dalam bentuk yang lain, kayak seingat gue pertanyaannya tuh kayak, kalau lu dikasih kesempatan hidup kedua, lu Ya, mau apa enggak? Gitu. itu gue inget lagi, Iya kan? momen ini juga gue I tanyain ketika ini, jadi gue semeja sama lu, sama Pak Widi, sama Mas Imam. oh berempat ya gitu ya? Iya Pak Widi bener, asli asli, lu Pak nanya Widi itu sih cuy. anjing lucu banget. Iya. Buat lu Tadi gimana? tadi ini pertanyaan gimana, sorry? Menurut lu hidup tuh cukup sekali nggak sih? Atau ya gua elaborasi lagi lah sama pertanyaan tadi, karena gue juga, kalau lu dikasih kesempatan untuk hidup kembali dengan cerita lo yang sekarang ataupun dengan, pathway-nya jadi beda nih gitu loh. Jadi lu hidup kembali, Oke, touch lu beda lagi gitu. Tapi oke, lu nggak punya ingatan masa lalu, ngerti oke, nggak? Jadi oke. lu as a whole, ya udah hidup aja gitu. Lu mau nggak? Gue nggak menyesali dengan apa yang gue punya sekarang ya, sama Mhm, sekali. mhm. Dan gue justru cenderung jauh lebih bersyukur dengan apa yang gue punya sekarang. Tapi kalau emang pertanyaan lo seperti itu, gue akan jawab mau gue. Kenapa? Atas dasar penasaran. Atas dasar penasaran, oke. Iya, kayak kalau gue melakukan hal jauh 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 lebih baik, itu akan seperti apa dan kalau gue nggak melakukan itu tuh seperti apa gitu loh. Ada lagi banyak hal dalam hidup gue yang kayak, harusnya gue gitu tuh, gitu. Iya kan? Kita sebutin satu-satu lah ya. Lu Oke, sebutin salah satu penyesalan lu hidup, yang gue harap kayak turn the other way around, gue juga akan bercerita satu hal. gue dulu. Boleh? Gue nggak bisa nyebut ini penyesalan, cuma, gue suka berandai-andai sih. Mhm.
kalau dulu waktu di SMA gue lebih rajin, lebih serius, lebih fokus terhadap apa yang, ya pokoknya apa yang terjadi di SMA lah ya, maksudnya kayak belajar 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 gitu loh. Mungkin ya, terlepas dari takdirnya, harusnya sih kalau berdasarkan usaha, harusnya sih mungkin akan jauh lebih baik. Gue menjadi pribadi yang jauh lebih baik juga, gitu sih. Gue lebih ke Wow, arah sana. Ini gue sering wow, berandai-andai soal itu sih. wow, wow. Parah ya? Got it. Tapi Ya. maksud tapi dalam konteks ini kan kita udah langsung melakukan yang terbaik ya gitu ya. Iya Kita iya juga iya. ya, Iya iya. get it, get it, get it, get it. Iya, kayak gitu, Bro. Kalau gue dulu, jadi ketika zaman lulusan SMP, gue Mhm. selalu ceritain ini ke teman-teman gue. Mhm. Jadi tuh ada acara perpisahan kelas gue gitu coy, kelas Oke 92. oke. Terus kala itu gue mau berangkat, FYI, gue pakai motor Shogun bokap gue, Shogun tahun 98. Anjir, kelas, siap. Bukan soal kelas, karena keluarga kita cuma mampu punya itu. Gue suka Shogun, Bro. Gue nggak begitu suka karena Shogun gue sering mati. Oh, Terus oke. terus somehow gue ngilangin STNK gitu. Jadi kayak hari sebelum itu ada STNK-nya, maksudnya gue bawa. Di hari Oke. itu pas gue mau berangkat, STNK-nya nggak ada. Karena dulu tuh kalau mau parkir mesti liatin STNK dulu ya, zaman dulu. Oke. STNK-nya nggak ada. Terus gue memutuskan buat briefing kayak anjir, ini salah lo gitu, lo ngilangin STNK, motor lo nggak bisa kemana-mana gitu. Jadi gue nge-punish diri gue dengan sangat keras. Gue diem, gue kayak aksi diem gitu di rumah, di kamar gue. Dang. Jadi terus orang-orang tuh pada nyariin gue kan, of course gitu, kayak ini perpisahan gitu, lo kemana gitu. Cuman gue memilih kayak yang berlalu aja sama kesedihan gue gitu. Ah, Gue di Bro. kamar. Terus setelah bertahun-tahun semenjak hari itu ya, kayak padahal gue bisa aja dateng gak sih? Karena setiap gue ngelihat foto itu gitu, foto perpisahan kelas gue, anjir sedih banget. Kenapa gue gak dateng ya gitu? Gila bro. What would be different sih? What would be different? Kayak, wow, itu sih. Pertanyaan Yes. terakhir. Pertanyaan terakhir untuk malam ini. Last question. Well. Last question. Ini nggak perlu dielaborasi. Nggak perlu Mhm. dielaborasi. Cuman iya atau enggak aja. Iya apa enggak aja? Oke. Oke. Lu takut kematian nggak? Yeah. Oke. What about you, Bro? Takut apa enggak? Lu Oke. Perlu gue tanya kenapanya atau udah cuma yes or no question doang atau gimana? Akan kita elaborasi setelah kita tutup. Jadi terima kasih buat semua yang udah denger. Dang. Sampai bertemu di episode-episode jangan dipaksa lainnya. Dadah. Thank you, Bro. Thank you, Bro.